Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Herma Sofianura dari SMA 6 Kerinci Provinsi Jambi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua Universitas Sekolah Aceh. Program studi pendidikan biologi, nomor induk mahasiswa 23065050102441. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, saya melaksanakan uji kinerja praktik mengajar di kelas 10D. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dengan harapan apa yang kita kerjakan hari ini berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan sedikit pun. Nah, jadi meminta silakan yang mewakili untuk membaca doa. Silakan teman. Sebelum memulai kita belajar kita pada hari pagi ini, maka baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau cek kehadirannya dulu. Betul kelas mana? Nah, berapa orang yang hadir atau yang masih di luar? Ada orang yang masih di luar? Yang hadir untuk hari ini cuma 3 orang. Oke, yang tidak hadir 3 orang. Nah, selebihnya ada semua adalah? Oke, baiklah, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Nah, yang minggu kemarin. Jadi siapa kira-kira yang masih ingat materi kita tentang minggu kemarin? Siapa yang masih ingat? Oke, silakan. Materi kita kemarin adalah tentang reproduksi virus. Nah, reproduksi virus itu terbagi menjadi 2, yaitu litik dan ada lisogenik. Oke, tangan dulu. Materi kita yang kemarin itu adalah tentang reproduksi virus, yaitu ada 2 siklusnya kemarin kan? Ada yang litik dan lisogenik. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, itu materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya, Ibu mau nanya, pernahkah kalian ke supermarket? Pernah, sudah jelas pernah kan? Nah, kira-kira bagaimana penataan barang yang ada di supermarket? Oke, tersusun rapi. Nah, kira-kira tujuan orang menyusun rapi itu kira-kira apa? Oke, agar mudah dicari atau dikenali. Nah, sekarang aku mau tanya lagi. Nah, siapa yang bisa mengaitkan tentang klasifikasi makhluk hidup dengan barang yang penataannya rapi di supermarket tadi? Silakan. Penataan yang ada di supermarket tersusun rapi itu juga
tujuannya supaya mudah mengambil dan mengenali barang yang kita butuhkan. Begitu juga dengan sistem klasifikasi, yaitu mudah kita mengenali jenis makhluk hidup yang beragam. Oke, itu dulu. Baiklah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nanti silakan Anda lihat ke depan. Nah, berapa kira-kira tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini? Ada 4 tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran pagi ini. Yang pertama, melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning atau PBL, peserta didik diharapkan dapat. Yang pertama, peserta didik mampu mengurutkan takson dari tingkat tertinggi ke tingkat terendah. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis tata cara pemberian nama ilmiah dengan benar. Kemudian, peserta didik mampu menunjukkan sikap bergotong royong dan berpikir kritis dalam pembelajaran. Itu yang ketiga. Yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan keterampilan diskusi dalam pembelajaran. Nah, ada yang kurang jelas dari keempat itu? Sudah semua kan? Jadi itu adalah keempat tujuan pembelajaran yang harus tercapai pada pembelajaran kali ini. Kira-kira bisa? Bisa. Nah, jadi nanti Ibu akan memberikan sebuah gambar. Nanti ada masalah, kalian akan Ibu suruh nanti merumuskan suatu permasalahan. Nah, coba lihat ke depan. Coba lihat ke depan. Ini Ibu tampilkan suatu masalah. Nah, ini mengenai klasifikasi makhluk hidup tentang tata nama ilmiah. Nah, lihat ke depan. Itu ada limau urut, ada jeruk nipis, dan ada jeruk limau. Coba perhatikan ketiga gambar tersebut. Sudah diperhatikan? Kira-kira, karena kita berbasis masalah, Ibu akan menyuruhkan kalian untuk merumuskan masalah. Nanti Anda bikin pertanyaan, sesuai dengan gambar yang Ibu tampilkan di depan. Nah, pertanyaannya yang nantinya akan kalian selesaikan bersama-sama dengan kelompoknya. Nah, Ibu kasih waktu, silakan Anda perhatikan gambarnya. Anda pikir-pikir kira-kira rumusan yang masalah yang akan kalian pecahkan itu apa. Nah, Ibu kasih waktu sedikit untuk memperhatikan gambar yang ditampilkan. Kalian selesaikan. Ya, pertanyaan pertama apa? Apakah nama ilmiah ketiga jeruk tersebut sama? Oke, apakah nama ilmiah ketiga jeruk tersebut sama? Bu catat di depan ya. Apakah ketiga jeruk tersebut memiliki nama ilmiah yang sama? Salahnya. Selanjutnya siapa lagi? Ya, silakan. Apakah ketiga jeruk tersebut memiliki nama? Oke, ini spesies. Apakah ketiga jeruk tersebut memiliki spesies yang sama? 2. Ada lagi yang mau? Ya, silakan. Kenapa setiap daerah menyebutnya dengan nama yang berbeda? Oke, kenapa ketiga jeruk? Apa cara yang bisa dilakukan? Oke, supaya tetap sama penyebutannya, apa yang harus kita lakukan?
kelima ada? Ada lagi? Tidak ada? Cukup 4? Oke, jadi ini kita sudah menemukan 4 permasalahan atau 4 rumusan masalah berdasarkan pertanyaan yang ditanyakan oleh kawannya. Nanti silakan Anda jawab atau diskusikan dengan kelompoknya cara pemecahan masalah yang Anda tanyakan tadi. Nah, oke, sebelum kita menjawab LKPD yang Ibu berikan, nah Ibu akan membagikan kelompoknya terlebih dahulu. Silakan duduk per kelompok yang Ibu berikan minggu kemarin, kelompok yang minggu kemarin saja yang kita pakai, ya. Nah silakan, ayo Pak. Sudah, silakan duduk per kelompok. Nah, yang belakang geser ke belakang sedikit. Sudah bisa kita mulai? Ibu akan menjelaskan cara mengerjakan LKPD-nya terlebih dahulu. Terhadap ke depan. Yang pertama, Anda tulis nama kelompok terlebih dahulu. Ini ada kolomnya. Isi nama anggota kelompok. Dan kemudian ini Ibu tampilkan gambarnya juga di dalam LKPD-nya. Nah, kemudian yang belakang ini, nah baru rumusan masalahnya. Nah, Anda tulis rumusan masalah, yaitu yang ada di depan itu, yang kalian tanyakan, yang teman-teman kalian tanya tadi, ada 4 rumusan masalah kan, berdasarkan pertanyaan yang kalian tanyakan. Nah, kalau kurang jelas, Ibu bisa dilihat di papan tulis, sudah tulis tadi. Nah, kemudian itu Anda masukkan ke dalam rumusan masalah. Sudah paham? Selanjutnya ada kolom berikutnya lagi. Anda jawab sesuai dengan pertanyaannya. Ini kan ada hipotesis. Nah, kemudian ada lagi yang belakangnya kolom selanjutnya lagi. Silakan Anda isi berdasarkan rumusan masalah yang ada di depan tadi. Sudah paham? Kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang LKPD-nya? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak, Ibu bagikan sekarang LKPD-nya. Iya, Bu. Ada yang kurang jelas? Ini kan ada buku paketnya yang silakan dibuka. Ada yang tidak ada buku paket? Ada semua ya? Nanti silakan dicari di buku paket. Sudah, silakan Anda bekerja sama. Nanti Ibu akan menilai sikap dan keterampilan kalian ya. Nanti silakan dicari di buku paket. Sudah, silakan Anda bekerja sama. Nanti Ibu akan menilai sikap dan keterampilan kalian. Jadi siapa yang aktif, yang berani bertanya nanti, berani mempresentasi. Bisa ya? Bisa. Kalau nggak ada alat itu kita nggak bisa mengerjakan sesuatu apa, mengerjakan tugas. Nah, kita nggak bisa tanpa ini, apalagi Ada terus. Menurut saya memang jenis ini memang berbeda. Kalau memang dalam istilah pendidikannya berbeda, tapi dalam pelajaran sama ya. Jadi
Ada kesulitan? Tidak. Ya, silakan. Tidak ada kesulitan? Tidak. Oke, yang mengunggah ini bagaimana? Yang ini ada kesulitan? Oh, paketnya ada kan? Nah, silakan dibaca-baca lagi. Nah, yang ini bagaimana? Aman? Nah, semuanya harus bekerja ya, nanti aku nilai semuanya nih. Tapi ini ditulis ya. Apa nilai di sini? Keadilan sama seperti tadi. Apa? Di sini mas. Ya, kan pas yang sini, pas yang ini tadi. Dia di sini tadi. Ya, terus dia di sini ada. Terus kita bilang jeruk katanya mau. Sekarang nggak ada kayak sananya di bawah, bukan yang ada. Baiklah, waktu kita diskusi, Ibu Angkat sudah selesai ya? Sudah semua kan? Nah, jadi Ibu akan meminta beberapa kelompok saja, tidak Ibu tampilkan semua kelompok di depan. Kita minta 2 kelompok saja. 2 kelompok untuk tampil ke depan, mempresentasikan hasil dari yang permasalahan yang dipecahkan tadi. Nah, bisa? Kira-kira yang mau tampil saja. Yang mau tampil, mau mempresentasikan ke depan siapa dulu? Kelompok mana? Nah, kelompok depan saja dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi rujukan masalah dari ketiga jenis jeruk yang kita bahas tadi. Pertanyaan pertama akan dibacakan oleh Sahih. Jawaban. Pertanyaannya adalah apakah nama ilmiah ketiga jeruk tersebut? Yang ketiga, kenapa setiap daerah menyebutnya dengan nama yang berbeda? Karena bisa dilihat dari segi bentuk dan ukuran, kemudian kegunaan sehingga di setiap daerah itu penyebutannya berbeda. Contohnya seperti di Sleman, jeruk nipis bisa dikatakan dengan limu asam. Oke, selanjutnya. Pertanyaan yang keempat, supaya penamaan tetap sama setiap daerah, apa cara yang bisa dilakukan? Cara yang bisa dilakukan ada 4. Yang pertama, standarisasi, yaitu membuat standar penamaan yang jelas dan diterima secara luas untuk ketiga jenis jeruk tersebut. Yang kedua, edukasi, melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat dan petani di setiap daerah tentang penamaan yang telah ditetapkan. Ketiga, koordinasi, mengadakan pertemuan atau forum diskusi antara pihak terkait seperti petani, pedagang, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada monitoring dan penegakan, melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa penamaan yang telah ditetapkan tetap dipatuhi dan diterapkan di setiap daerah. Coba yang lainnya perhati ke depan dulu. Ada yang mau ditanyakan dari penampilan kelompok pertama ini. Nah, silakan, ada yang mau memberi pertanyaan, sanggahan, saran, boleh silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Jelas, saya akan menanggapi pertanyaan yang nomor 1. Tadi Anda menyebutkan 3 jeruk tersebut tidak sama atau berbeda. Ya, selanjutnya terus. Coba Anda jelaskan perbedaan spesies dari
ketiga jeruk tersebut. Oke, yang ditanyakan tadi kelompok kalian menjawab bahwa spesiesnya tidak berbeda, tidak sama, berbeda kan? Menjawab tanggapan dari kelompok Ilham. Ya. Baiklah, Ilham, ketiga jeruk tersebut memiliki spesies yang berbeda, yaitu spesies jeruk purut adalah Citrus high-citrate. Yang kedua jeruk limau, yaitu Citrus albicata. Yang ketiga adalah jeruk nipis, yaitu Citrus aurantifolia. Bagaimana Ilham? Gimana Han? Jelas. Jelas. Ada lagi yang mau memberikan saran? Tanggapan? Boleh, silakan. Kelompok yang di depan? Ya. Tidak ada, pas? Pas. Kalau pas, silakan. Boleh duduk dulu. Baiklah, itulah hasil dari kelompok kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi rumusan masalah yang ada di LKPD. Yaitu ada 4 rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah ketiga jeruk tersebut memiliki nama ilmiah yang sama? Pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Rauda. Jawaban yang pertama, ketiga jenis jeruk itu masing-masing mempunyai nama ilmiah yang berbeda-beda, bahkan beragam. Jika dilihat secara seksama, jeruk nipis, jeruk purut, dan jeruk limau memiliki bentuk fisik yang berbeda. Begitupun nama ilmiahnya. Jeruk nipis sering tertukar antara jeruk nipis dan limau. Dalam bahasa Inggris, jeruk nipis disebut sebagai lime. Lime sebenarnya merujuk pada jenis citrus. Jeruk purut memiliki nama Latin Citrus high-citrate. Jeruk limau dikenal dengan nama Citrus amblycata. Pertanyaan nomor 2, apakah nama ketiga jeruk tersebut memiliki spesies yang sama? Dan nomor 2 yang akan dijawab oleh Freddy. Nah, silakan. Freddy. Keanekaragaman jenis atau spesies meskipun jenis-jenis jeruk tersebut berbeda spesies, namun masih berada dalam jenis yang sama, yaitu citrus. Pertanyaan nomor 3, kenapa setiap daerah menyebut dengan nama yang berbeda? Pertanyaan yang nomor 3 akan dijawab oleh Ramatika. Ya, silakan. Jawaban nomor 3. Karena bentuk, ukuran, struktur, dan warna, rasa, asam, dan aroma kegunaan pada masakan. Oleh karena itu, setiap daerah memiliki nama penyebutannya yang berbeda. Baik, yang nomor 4 akan saya jawab. Yang nomor 4, supaya penamaan tetap sama setiap daerah, apa cara yang bisa dilakukan? Ya, Yang silakan. pertama, gunakan nama ilmiah. Yang kedua, gunakan nama umum yang dikenal secara luas. Gunakan kode varietas atau gunakan sistem klasifikasi yang diterima secara internasional. Sudah, itu saja? Oke, silakan ada yang mau menanggapi untuk pertanyaan kelompok yang dipresentasikan oleh kelompok yang di depan. Silakan, siapa yang bertanya? Nah, silakan. Jadi pertanyaan saya berkaitan dengan pertanyaan nomor 4 tadi. Saudara Ilham Tua menyebutkan bahwasannya menggunakan nama istilah nama ilmiah. Iya, iya. Jadi lalu bagaimana dengan orang yang tidak berpendidikan seperti orang tua yang kurang paham dengan istilah nama ilmiah? Oke, pertanyaan apa betul itu? Pertanyaan betul. Oke, pertanyaannya silakan dijawab. Memang bagi orang tua yang kurang berpendidikan, kurang paham mengenai tata cara nama ilmiah, maka perlunya sosialisasi, bisa melalui media sosial atau bisa melalui anaknya sendiri yang sudah paham mengenai tata cara nama ilmiah. Maka anaknya harus mensosialisasikan kepada orang tuanya apa itu tata cara nama ilmiah, agar kedepannya orang tuanya lebih paham mengenai tata cara nama ilmiah. Oke, sebutan lagi. Silakan ditutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagus ya penampilan dari dua kelompok di depan itu. Namun Ibu akan menambahkan sedikit untuk materi kita hari ini. Klasifikasi itu klasifikasi makhluk hidup. Nah, khususnya tentang binomial nomenklatur. Lah, sudah coba lihat ke depan. Pengelompokan makhluk hidup secara sistematis dan bertahap. Yang kedua, ilmu yang mempelajarinya disebut dengan taksonomi. Kemudian dipelopori oleh Carolus Linnaeus. Nah, bisa dipahami untuk sistem klasifikasinya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, proses klasifikasi. Nah, coba perhatikan di depan. Proses klasifikasi yang pertama adalah dasar klasifikasi, yaitu adalah persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Kemudian yang kedua, beberapa sistem tentang klasifikasi. Yang pertama ada klasifikasi alami, kemudian ada filogeni, kemudian yang ketiga ada buatan. Nah, perhatiannya masih di depan. Coba yang belakang. Nah, yang depan juga. Coba lihat di depan. Itu ada 3 sistem klasifikasi. Yang pertama ada alami, yang kedua ada filogeni, dan yang ketiga ada buatan. Ini adalah jenjang takson makhluk hidup, mulai dari tertinggi sampai yang terendah. Ini ada tertinggi ini. Coba lihat ke depan. Kingdom, phylum, class, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, coba lihat dulu. Ini yang pertama, kingdom. Kalau untuk hewan dia adalah animalia. Nah, itu tingkat taksonnya yang tertinggi dari yang terendah. Nah, kemudian ada phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, kalau yang ini adalah untuk tumbuhan. Kingdomnya apa nama tumbuhannya? Coba lihat depan. Apa namanya kingdomnya? Plantae. Nah, itu untuk tumbuhan, mulai dari tertinggi sampai terendah. Coba perhatian yang depan dulu. Nah, jadi proses pembelajaran kita pada hari ini, Ibu rasa sudah cukup sangat memuaskan. Kemudian keempat, tujuan pembelajaran ini sudah bisa tercapai. Nah, sekarang Ibu mau meminta salah satu dari kalian semuanya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Nah, yang menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Silakan siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Sarah. Jadi kesimpulannya, peraturan nama ininya memuat aturan sebagai berikut. 1. Setiap organisme mempunyai nama ininya tertentu. 2. Untuk nama ininya digunakan bahasa Latin atau bahasa asing yang dilatinkan. 3. Dalam sistem penamaan organisme tidak ada satu atau lebih organisme yang memiliki nama spesies yang sama atau memiliki nama spesies yang sama atau tautorium maupun hampir sama. 4. Dalam penulisan tata nama genus harus ditulis dengan satu kata dan penulisan selalu dimulai dengan huruf besar. 5. Nama spesies terdiri dari 2 kata. Kata pertama ditulis merupakan nama genus dan sedangkan kata kedua merupakan petunjuk spesies. Oke, tepuk tangan dulu Mbak. Ibu rasa semuanya sudah paham ya. Nah, sekarang Ibu akan memberi soal. Nah, kita akan evaluasi lagi. Nah, kemudian soalnya itu akan diberikan link nantinya. Nah, jadi silakan Anda jawab. Nah, soalnya berdasarkan link yang Ibu berikan. Nah, ada yang bertanyakan? Kalau tidak, silakan HP-nya dibuka. Ibu akan kirimkan link melalui grup WhatsApp atau WA. Ya. Nah, oke. Nah, silakan Anda jawab soalnya berdasarkan linknya. Buka linknya dulu.
Kemudian tulis di sana ada nama dan kelas. Sudah dibuka? Nah, coba buka WA-nya dulu, WA grupnya dulu. Ibu kirim ke linknya. Soalnya melalui Google Drive. Nah, sudah ibu kirim ke WA. Silakan dibuka linknya, jawab soalnya. Nah, tulis nama Anda di situ, kemudian log kelasnya juga. Silakan Anda tulis kelas, kemudian namanya jangan terlupakan. Sudah bisa kira-kira? Nah, silakan dijawab soal. Soalnya melalui Google Form yang dibuat. Nah, silakan dijawab soalnya. Sudah? Sudah selesai semuanya? Jadi Ibu rasa pembelajaran kita hari ini sudah cukup sampai di sini. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, yaitu kita materi data ekonomi lagi. Kemudian silakan Anda bahas atau Anda pelajari terlebih dahulu materi tersebut di rumah. Nah, gunakan buku paket, KPS, kemudian HP Anda. Nah, jadi sehingga pembelajaran untuk berikutnya bisa terarah. Bisa kira-kira? Bisa. Setelah kalian mempelajari subbab ini, nah materi yang tadi, nah kira-kira bagaimana perasaan kalian? Oke, senang. Apa lagi? Oke, kira-kira ada tidak materi yang belum kalian pahami? Ya? Oke, semuanya sudah dipahami? Kalau sudah, tepuk tangan dulu. Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.